Bismillah, video ini untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah basis data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Effendi dengan NIM 054740372. Tugas ini untuk mengimplementasikan IR di rumah sakit ini ke DBMS MySQL. Oke, baik. Langsung saja mungkin. Di panduannya menggunakan XAMPP ya, sebagai bundling untuk MariaDB dan juga PHP ini. Tapi kali ini saya menggunakan MySQL yang langsung terinstall di laptop saya dan juga di Beaver sebagai database kliennya. Baik, langsung saja untuk menggunakannya bisa buka terminal ya. Oke, kita cek versi dulu. Saya menggunakan versi 9.3. Kita masuk sebagai root. Pertama, kita bikin dulu database-nya pakai perintah create database. Oke, udah ini misalnya cek database-nya apa aja. Udah ada. Kemudian kita gunakan database-nya. Oke, database aktif. Kemudian kita buat 3 tabel dari entitas utamanya, itu dokter, administrator, sama pasien. Pertama, administrator dulu. Ini udah ada nama kolom sama tipe datanya. Kemudian create tabel dokter. Ini saya hide dulu. Dokter udah. Kemudian kita bikin pasien. Kalau misalkan kita show tables, ini kelihatan ya. Misalkan kita cek tabel administrator, oke, kelihatannya sesuai ya. Kemudian dokter, kemudian pasien. Oke, nah sesuai. Kemudian kita bikin tabel asosiatif, yaitu si dokter admin, pasien dokter, dan juga daftar. Kita pakai onDelete cascade sama onUpdate cascade biar foreign key-nya jalan. Kita pakai engine InnoDB. Ini engine yang memungkinkan untuk relasi ya, foreign key. Kita bikin dokter admin dulu, udah. Kemudian pasien dokter. Oke, kemudian tabel daftar. Nah, kita cek lagi tabelnya. Oke, udah bikin ya. Kita cek yang pertama tadi apa, dokter admin. Oke, kemudian pasien dokter ya. Terakhir kita cek tabel daftar. Oke, nah mantap. Show tables doang udah. Oke, kita bisa lihat di Beaver ya, buat relasi untuk IRD nya diagramnya. Ini baru saya buka. Oke, connect. Database-nya database rumah sakit. Tabel ya, yang kita pilih tadi. Buat lihatnya kita bisa ke view diagram. Nah, ini adalah hasil dari DDL yang kita jalinkan tadi. Karena dia pakai foreign key, jadi dia otomatis berrelasi. Oke, kita udah konfirmasi ya, udah masuk. Kemudian kita lanjut ke DML-nya. Kita insert data. Kita masukin data dulu ke tabel administrator. Sebelumnya kita cek ya. Harusnya sih
dia kosong ya. Ya dia 0 ya. Kita masukin data ke administrator, lalu kita count, ya dia ada 3 row. Kemudian kita insert dokter ke tabel dokter. Oke, query oke, 3 rows affected ya, record 3 duplicated. Kemudian pasien. Kemudian sisanya ya, kita daftar. Ini karena cuma pakai ID doang. Referensinya. Oke, ya udah. Gampangnya kita bisa lihat dari di Beaver ini. Data administrator. Ini data daftar. Tapi kan ini nggak bisa kelihatan ya, misalnya di daftar ini kita nggak tahu ID pasien. Ya itu kita nggak tahu ini namanya siapa dulu. Pasien dokter. Oke, ini sekarang kita pakai perintah select. Ya, select tanpa klausa where. Ini bakal munculin semua datanya. Kemudian kita pakai klausa where, di mana jenis kelaminnya adalah 1. Di sini dalam kasus ini 1 itu laki, 2 itu perempuan. Nah, dia udah ke bentar. Kalau mau jadi perempuan, kita ganti aja jadi 2. Oke, di Poppy Bunga Mirna. Kemudian bisa join. Ini buat nampilin data yang awalannya cuman kelihatan pasien dokter. Cuman kayak gini. Yang kita nggak tahu dokternya siapa, pasiennya siapa. Cuma tahu resep sama waktu periksanya doang. Dengan perintah ini, ini bisa kelihatan siapa nama pasiennya, Joko Widodo, waktu periksa, resep, nama dokter, sama spesialisasi dokternya apa. Kemudian ada fungsi agregat. Ini sempat saya contohin tadi. Kita jalani. Oke. Dr. Budi Harmoko, pasien 3, Androko 1, Sari Wulandari 1. Oke. Mungkin itu aja ya, hasil dari tugas 2. Ini bisa dilihat, ini tabelnya udah jalan sesuai Yardi ya, juga udah dipasangin cascade. Jadi harusnya kalau di delete, misalkan di delete administrator, maka si daftar ini bakalan kehapus juga. Yang ada ID adminnya ini. Ya. Tadi juga DML-nya udah berfungsi dengan baik ya, terutama function insert sama select-nya. Mungkin itu aja. Terima kasih.